Sebuah cerita horor dari akun Twitter @horor psikologis yang berjudul Perjalanan Terakhir. Mimin bawakan buat kalian semua, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Selamat menyimak kalau kalian masih berani. Jam di dinding pos jaga yang kusam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Di luar, suara angin dan gesekan dahan terdengar seperti bisikan. Namun Budi tidak benar-benar mendengarnya. Pikirannya tidak sedang berada di lorong rumah sakit yang sepi ini. Pikirannya terbang jauh kembali ke rumah kayunya yang sederhana di pinggir kota. Ia bisa melihat dengan jelas wajah istrinya tadi pagi yang berusaha tersenyum meski sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Ia teringat suara sendok yang beradu dengan dasar wadah beras, bunyi nyaring yang menandakan isinya tinggal untuk sekali masak besok pagi. Sepanjang hari, bayangan itu menghantuinya. Lamunannya beralih ke wajah galak juru tagih yang datang 2 hari lalu, menanyakan tunggakan cicilan motor yang sudah masuk bulan kedua. Motor itu adalah satu-satunya harta berharga sekaligus alatnya mencari nafkah tambahan sebagai ojek di pagi hari. Jika ditarik, habislah sudah. Butuh uang tambahan, butuh panggilan malam ini. Gumamnya pada diri sendiri nyaris tidak terdengar. Panggilan tugas di malam hari, terutama tugas mengantar jenazah, seringkali memberinya sedikit uang tip dari keluarga duka. Uang lelah, kata mereka. Bagi Budi, uang itu adalah harapan untuk bisa membeli sekarung beras lagi, untuk menambal cicilan walau hanya sedikit. Ironis, di tengah ketakutannya pada hal-hal gaib yang sering ia rasakan dalam tugas, ada secercah harapan yang ia gantungkan pada kematian orang lain. Sebuah helaan nafas berat keluar dari mulutnya, terasa sesak oleh beban hidupnya. Ia meraih cangkir kopinya berharap kafein bisa mengusir sejenak gundah gulana yang menggelayut di kepalanya. Asap tipis mengepul dari cangkir kopi hitam yang mulai mendingin di atas meja pos jaga. Budi, seorang pria berusia akhir 40-an dengan garis-garis kelelahan yang terukir jelas di wajahnya, menyesap kopi itu untuk yang kelima kalinya malam ini. Sebagai supir ambulan veteran, ia sudah terbiasa dengan keheningan malam di rumah sakit. Namun, malam ini berbeda. Ada sesuatu yang janggal di udara. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 kurang seperempat. Di luar, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat dahan-dahan pohon di taman rumah sakit bergesekan, menciptakan suara seperti bisikan panjang yang menyeramkan. Suster ini, seorang perawat muda yang bertugas di UGD, berjalan cepat melintasi pos jaga Budi. Wajahnya tampak sedikit tegang. Malam ini, aneh ya Pak Bud, sapa suster ini memperlambat langkahnya. Sepinya beda, dari sore tadi hawanya sudah tidak enak, bikin bulu kuduk berdiri terus. Budi mengangguk setuju. Matanya menatap lorong panjang di hadapannya yang remang-remang. Betul sus, rasanya lebih pekat dari biasanya, seperti menunggu sesuatu, jawabnya pelan. Firasatnya, yang seringkali terbukti benar setelah puluhan tahun bekerja di lingkungan ini, terasa tidak nyaman. Hati-hati saja Pak, kata suster ini sebelum melanjutkan langkahnya. Suaranya menghilang di kejauhan. Benar saja, tidak lama kemudian, telepon di meja Budi berdering nyaring. Suaranya memecah keheningan dengan kasar. Budi mengangkat gagang telepon dengan gerakan yang sudah terlatih. Pos ambulan dengan Budi. Pak Budi, ini dari bagian perawatan jenazah. Terdengar suara wanita dari seberang. Ada tugas. Tolong antarkan jenazah ke rumah duka di desa Asri. Siap Bu,
Atas nama siapa dan kasusnya apa? Tanya Budi sambil meraih pulpen dan buku catatannya. Rutinitas yang selalu sama. Ardianto, usia 45 tahun, jawab suara itu. Meninggal karena serangan jantung mendadak di kantornya sore tadi. Kasihan, masih muda, keluarganya sudah dihubungi dan menunggu di rumah. Baik Bu, saya segera ke kamar mayat, kata Budi menutup telepon. Ia menghabiskan sisa kopinya dalam sekali teguk, lalu meraih kunci mobil ambulan. Saat berjalan menyusuri koridor menuju kamar mayat yang terletak di bagian belakang rumah sakit, hawa dingin terasa semakin menusuk seolah sumbernya berasal dari tujuannya. Pintu besi kamar mayat yang berat, ia dorong perlahan. Di dalam, seorang petugas muda bernama Dika sedang mempersiapkan peti jenazah sederhana dari kayu. Bau anyir formalin yang khas langsung menyengat hidung Budi. Yang ini Pak Bud, kata Dika, menunjuk ke peti yang sudah tertutup rapat. Ardianto bin Suharjo, surat-suratnya sudah saya siapkan di map ini. Baiklah, terima kasih Dik. Budi mengambil map coklat itu. Keluarganya tidak ada yang mengurus di sini. Dika menggeleng. Tidak ada Pak, kata petugas administrasi. Keluarganya minta jenazah langsung diantar saja ke rumah duka. Tumben juga sih, biasanya ada 1 atau 2 orang yang menunggu. Ucapan Dika semakin menambah keanehan yang dirasakan Budi. Bersama-sama, mereka mendorong berangkar beroda yang membawa peti itu keluar dari kamar mayat, menyusuri lorong yang kini terasa semakin panjang dan sunyi. Suara roda berangkar yang berderit menjadi satu-satunya bunyi yang menemani mereka. Tepat saat mereka tiba di pintu keluar dekat parkiran ambulan, sesosok pria muncul dari keremangan taman. Ia berdiri diam, seolah sudah menunggu di sana sejak lama. Pria itu kurus, mengenakan kemeja batik yang sedikit kusam, dengan wajah yang luar biasa pucat. Budi dan Dika berhenti, sedikit terkejut. Pria itu melangkah mendekat, gerakannya nyaris tanpa suara. Permisi, sapanya dengan suara yang pelan dan serak. Bapak, maaf, saya tidak melihat, kata Budi berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Saya keluarganya, lanjut pria itu. Matanya menatap lurus ke arah peti jenazah. Tatapannya kosong namun syarat akan kesedihan yang mendalam. Dari almarhum Ardianto. Oh, begitu. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya Pak, sahut Budi dengan nada prihatin. Pria itu mengangguk kecil. Terima kasih. Begini Pak Supir, ia berhenti sejenak. Bolehkah saya menumpang di depan? Saya hanya ingin memastikan dia sampai di rumah dengan selamat. Ini perjalanan terakhirnya. Budi terdiam sejenak. Ada aturan yang melarang orang lain selain petugas untuk ikut di dalam ambulan pengantar jenazah. Namun, melihat raut wajah pria itu yang begitu nelangsa dan tatapannya yang memohon, hati Budi luluh. Ia tampak sangat lelah dan berduka. Biasanya tidak diperbolehkan, Pak. Ada aturannya, Budi berkata ragu. Tapi, ya sudahlah, mengingat situasinya, mari Pak, silakan. Wajah pria itu tidak menunjukkan perubahan ekspresi, hanya sebuah anggukan kecil saja. Terima kasih banyak, Pak. Setelah Dika membantu menaikkan peti ke dalam kompartemen belakang dan menutup pintunya, ia menepuk bahu Budi. Saya tinggal ya, Pak. Hati-hati di jalan. Dika melirik sekilas ke arah pria misterius itu sebelum berbalik dan kembali ke dalam rumah sakit. Budi membuka pintu penumpang depan. Pria itu masuk dan duduk dengan kaku. Punggungnya tegak lurus, tangannya bertaut di bangkuan. Budi pun masuk ke kursi kemudi menyalakan mesin. Ia sengaja tidak mengaktifkan sirine. Hanya lampu rotator biru di atap yang berputar tanpa suara. Cahaya yang dingin memantul di wajah pucat penumpangnya. Ambulan itu pun
bergerak perlahan, meninggalkan pelataran rumah sakit yang sunyi, memulai sebuah perjalanan yang tidak akan pernah Budi lupakan seumur hidupnya. Ambulan melaju membelah jalanan kota yang telah tertidur lelap. Di dalam kabin keheningan terasa berat dan menekan, jauh berbeda dari keheningan biasa. Suara mesin diesel yang menderu pelan seolah terserap oleh suasana ganjil di antara Budi dan penumpangnya. Budi melirik ke samping. Pria itu duduk dengan posisi yang sama persis sejak mereka berangkat. Punggung lurus, tangan tertaut di pangkuan dan tatapan mata yang menembus kaca depan ke dalam kegelapan. Untuk mengusir suasana yang semakin canggung, Budi memutuskan untuk mencoba memulai percakapan. Ia berdeham pelan. "Maaf Pak, kalau boleh saya tahu Bapak ini siapanya almarhum ya?" tanya Budi dengan nada sehalus mungkin. Sebuah pertanyaan standar yang sering ia lontarkan pada keluarga yang berduka. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia terdiam selama beberapa detik yang terasa sangat panjang, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat dari tempat yang sangat jauh. "Saya orang yang paling mengenalnya." Akhirnya ia menjawab. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti dedaunan kering yang diseret angin. Budi mengernyitkan dahi. Jawaban yang aneh. "Bukan saya saudaranya, atau saya pamannya." Hanya sebuah kalimat ambigu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba menepisnya sebagai ekspresi duka yang tidak biasa. "Pasti berat sekali ya Pak, ditinggal begitu mendadak." Budi mencoba berempati. "Dia hanya lelah," sahut pria itu lagi, masih dengan nada yang sama. "Sudah waktunya dia beristirahat." Setelah itu, keheningan kembali mengambil alih. Budi memutuskan lebih baik diam. Ia memutar sedikit knob radio berharap musik bisa mencairkan suasana. Namun yang terdengar hanyalah desis statis, seolah frekuensi manapun enggan masuk ke dalam mobil mereka. Ia pun mematikannya kembali. Saat itulah ia merasakannya, hawa dingin yang menusuk tulang. Awalnya ia mengira ini hanya perasaan saja, namun rasa dingin itu semakin menjadi-jadi, membuat jemarinya yang memegang setir terasa kaku. Ia melirik panel AC, mati. Ia bahkan mencoba menyalakan pemanas, namun hawa dingin itu tidak bergeming seolah berasal dari dalam kabin itu sendiri. Pria di sebelahnya tampak tidak terpengaruh sama sekali. Bersamaan dengan hawa dingin, tercium aroma aneh yang menguar perlahan. Wangi bunga melati yang pekat bercampur dengan bau kamper yang khas, bau kematian. Budi menelan ludah, cengkeramannya pada setir menguat. "Kita sudah mau keluar dari batas kota, Pak, menuju desa Asri," kata Budi, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. "Nanti kita akan lewat jembatan. Lalu setelah jembatan tua, ambil belokan kiri yang ada pohon beringin besarnya," potong pria itu dengan suara pelan namun tegas. "Jalannya tidak beraspal. Maksud saya, rumahnya ada di ujung jalan itu." Budi tertegun sejenak. Ia menangkap kesalahan ucap pria itu. "Rumah saya." Detail arahannya pun begitu presisi seolah ia hafal setiap jengkalnya. Tiba-tiba, ambulan sedikit berguncang saat melewati sebuah lubang di jalan. Terdengar suara gedebuk yang cukup keras dari kompartemen belakang, lebih keras dari sekedar guncangan biasa. Budi sedikit terlonjak. "Astaga, maaf Pak, jalannya jelek," ucapnya refleks, sambil melirik cemas ke kaca spion tengah yang hanya memantulkan kegelapan di belakang. Pria di sebelahnya sama sekali tidak terkejut. Ia menoleh sedikit ke arah Budi dan untuk pertama kalinya Budi melihat seulas senyum tipis di bibirnya. Senyuman yang mengerikan. "Tidak apa-apa," katanya dengan tenang. "Dia hanya tidak sabar
ingin segera sampai di rumah. Jantung Budi serasa berhenti berdetak sesaat. Kalimat itu diucapkan dengan nada sedingin es, membuat darahnya terasa membeku. Ia tidak berani bertanya lebih lanjut. Sisa perjalanan dihabiskan dalam kebisuan total. Budi hanya ingin tugas ini cepat selesai. Benar saja, tidak lama kemudian, sorot lampu ambulan menyorot sebuah jembatan tua yang terbuat dari besi. Di seberangnya, sebuah pohon beringin raksasa berdiri kokoh dan angker. Akar-akar gantungnya menjuntai seperti janggut makhluk purba. Itu jalannya, kata pria itu, sambil menunjuk sebuah jalan tanah yang gelap di sebelah pohon beringin. Dengan hati-hati, Budi membelokkan ambulannya, memasuki jalan sempit itu. Ranting-ranting pohon mencakar sisi mobil menimbulkan bunyi berdecit yang mengiris telinga. Perjalanan terasa lebih lambat dan mencekam. Akhirnya, dari kejauhan, Budi melihat cahaya temaram dari beberapa lampu dan sebuah tenda yang terpasang di halaman sebuah rumah. Rumah duka. Akhirnya, mereka sampai. Budi mematikan mesin ambulan. Seketika, keheningan malam desa yang pekat langsung menyergap. Hanya dipecah oleh suara jangkrik dan isak tangis samar yang terbawa angin dari dalam rumah. Ia menarik nafas panjang, merasa sedikit lega karena perjalanan yang ganjil itu akhirnya usai. Cahaya dari lampu rotator yang masih berputar memandikan halaman rumah dengan warna biru yang dingin dan surreal. "Sudah sampai, Pak," kata Budi menoleh ke kursi penumpang di sebelahnya. Tidak ada jawaban. "Pak," Budi menoleh sepenuhnya. Kursi itu kosong. Sabuk pengaman tergulung rapi di tempatnya. Hawa dingin yang tadi menyelimutinya seolah ikut lenyap bersama pria itu. "Loh, kemana orangnya?" gumam Budi pada dirinya sendiri. Matanya menyapu ke seluruh bagian kabin depan. Ia mencondongkan tubuhnya memeriksa ke kolong dashboard, kosong. Ia mengerutkan kening, campuran antara bingung dan sedikit jengkel. Cepat sekali keluarnya, pikirnya. Mungkin pria itu tidak sabar dan langsung turun begitu mobil berhenti. Tapi Budi sama sekali tidak mendengar suara pintu dibuka atau ditutup. Sambil menggelengkan kepala, Budi turun dari mobil. Rasa penasarannya membuatnya berjalan memutar ke sisi penumpang. Ia mencoba membuka pintu, terkunci. Jantung Budi berdebar sedikit lebih kencang. Ia sangat yakin tidak pernah mendengar bunyi klik dari pintu yang ditutup. Bagaimana bisa? Perasaan tadi. Ia memutuskan untuk mengabaikan teka-teki itu untuk sementara. Prioritasnya adalah menyerahkan jenazah. Ia berjalan ke belakang ambulan dan membuka pintunya. Seketika, beberapa pria yang tadinya duduk di kursi plastik di bawah tenda langsung bangkit dan mendekat untuk membantu. "Mari, Mas. Terima kasih banyak. Sudah diantar," sapa seorang pria parubaya yang tampak dituakan. Kemungkinannya adalah Pak RT atau tetua di situ. Wajahnya menunjukkan duka yang tulus. "Sama-sama, Pak. Mohon dibantu untuk menurunkan petinya," jawab Budi. Dengan gotong royong, peti jenazah kayu itu diangkat keluar dari ambulan dan diusung dengan khidmat menuju ruang tengah rumah. Budi mengikuti di belakang. Di dalam, suasana duka terasa begitu kental. Beberapa ibu-ibu menangis dalam diam, sementara yang lain melantunkan doa dengan suara pelan. Peti itu diletakkan di tengah ruangan yang telah dilapisi tikar. Setelah selesai, pria parubaya yang tadi menyapanya menepuk pundak Budi. "Monggo, Mas, pinarak dulu, minum teh hangat biar badannya segar lagi," tawarnya dengan logat Jawa yang kental. "Oh, nggih, Pak, matur nuwun," sahut Budi menerima tawaran itu. Ia masih merasa gelisah. Matanya secara otomatis berkeliling mencari sosok pria kurus berbatik. Seorang ibu membawakan segelas teh hangat sambil menerimanya.
Budi memberanikan diri bertanya pada pria parubaya itu. Nuwun sewu, Pak. Tadi Bapak yang ikut dengan saya dari rumah sakit, sekarang ada di mana ya? Yang mengenakan kemeja batik? Pria parubaya itu menatap Budi dengan tatapan bingung. Bapak yang mana nggih, Mas? Sepertinya tidak ada siapa-siapa yang ikut dari rumah sakit. Ada, Pak. Desak Budi merasa sedikit frustasi. Saya yakin sekali, orangnya kurus, wajahnya agak pucat, duduk persis di sebelah saya sepanjang perjalanan. Beliau yang menunjukkan jalan masuk ke sini tadi. Seorang pemuda yang berdiri di dekat situ ikut menimpali. Tidak mungkin, Mas. Tidak ada keluarga kami yang menjemput jenazah ke rumah sakit. Kami semua sudah berkumpul di sini sejak sore. Yang pergi ke rumah sakit tadi pagi hanya Pak Dukuh untuk mengurus administrasi. Dan beliau sudah pulang dari siang. Tubuh Budi terasa dingin. Lebih dingin dari hawa yang ia rasakan di mobil tadi. Semua orang di situ menatapnya dengan tatapan aneh. Ia seperti orang linglung yang mengarang cerita. Tapi saya tidak bohong, Pak. Suara Budi mulai bergetar. Saya mengobrol dengannya. Dia bilang, dia orang yang paling kenal dengan almarhum. Para pelayat saling berpandangan. Beberapa mulai berbisik-bisik. Pria parubaya itu menatap Budi dengan kasihan. Mungkin Masnya kelelahan. Perjalanan malam-malam memang sering membuat kita melihat yang tidak-tidak. Sudahlah, diminum dulu tehnya biar tenang. Budi terduduk lemas di kursi plastik. Gelas teh di tangannya terasa hangat, namun tidak mampu mengusir rasa dingin yang kini merayap dari tulang punggungnya. Ia tidak lelah. Ia tidak berhalusinasi. Sosok itu, suaranya, dan hawa dinginnya terasa begitu nyata. Jika bukan keluarga, lalu siapa yang duduk di sebelahnya tadi? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, membawa serta sebuah kemungkinan yang begitu mengerikan hingga ia tidak berani memikirkannya. Budi duduk terpaku di kursi plastiknya, memegang gelas teh hangat dengan kedua tangan agar tidak gemetar. Di sekelilingnya, suasana duka terus berjalan, isak tangis, lantunan doa, dan bisik-bisik para pelayat bercampur menjadi satu simfoni kesedihan. Namun, di dalam kepala Budi, yang terdengar hanyalah keheningan yang memekakkan dan pertanyaan yang terus berulang. Apa aku sudah gila? Pak Karto, pria parubaya yang tadi menawarinya minum, duduk di sebelahnya dengan raut wajah prihatin. Sudah, Mas, jangan terlalu dipikirkan. Ditenangkan dulu hatinya, katanya dengan nada kebapaan. Biasa itu, kerja malam-malam begini, apalagi mengantar jenazah, pikiran bisa kemana-mana. Dulu, saya juga pernah jaga malam di pos ronda. Rasanya seperti ada yang lewat di belakang. Padahal tidak ada siapa-siapa. Budi hanya bisa mengangguk pelan. Ucapan Pak Karto yang bermaksud menenangkan justru membuat bulu kuduknya semakin meremang. Terlalu nyata untuk sekedar bayangan, batinnya. Petunjuk arah yang spesifik, kalimat-kalimat anehnya, hawa dingin yang menusuk tulang, semuanya terasa begitu nyata. Pandangannya yang kosong, berkeliling ruangan, mencoba mencari jangkar untuk kewarasannya. Tiba-tiba perhatiannya tersedot ke arah peti jenazah. Seorang wanita yang wajahnya sembab karena air mata, kemungkinan besar istri almarhum, melangkah mendekati peti itu. Ia mengelus permukaan kayu peti dengan lembut. Air matanya kembali menetes. Pak, kenapa cepat sekali perginya, Pak? Bisiknya pilu. Tangisnya membuat beberapa pelayat lain ikut terisak. Kemudian, wanita itu beralih ke sebuah meja kecil di samping peti. Di sana dikelilingi bunga sedap malam yang wanginya kini terasa menyesakkan bagi Budi. Berdiri sebuah bingkai foto. Wanita itu mengusap kaca bingkai itu dengan penuh kerinduan. Tindakan itu entah kenapa
menarik mata Budi untuk ikut melihat foto tersebut. Awalnya, ia hanya ingin tahu wajah almarhum yang telah ia antar. Ia menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas dari tempatnya duduk. Foto itu bukan foto formal, melainkan foto candid di sebuah acara keluarga. Seorang pria tersenyum tipis ke arah kamera. Saat itulah, Budi merasa seolah petir menyambar di tengah malam yang sunyi. Ia perlahan berdiri, langkahnya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata untuk mendekat. Teh di tangannya mulai bergetar hebat. Semakin dekat, semakin jelas wajah di dalam foto itu. Wajah pucat yang sama, mata yang menatap dengan tenang namun kosong, dan kemeja batik kusam yang sama persis dengan apa yang dikenakan oleh penumpangnya. Potongan-potongan teka-teki mengerikan itu langsung menyatu di benaknya. Saya, orang yang paling mengenalnya. Dia hanya tidak sabar ingin segera sampai di rumah. Rumah saya, maksud saya rumahnya. Darah serasa surut dari wajah Budi. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Gelas teh yang ia pegang terlepas dari genggamannya yang lemas. Prang. Suara pecahan kaca yang nyaring itu memecah keheningan duka, membuat semua orang di ruangan itu terlunjak kaget dan menoleh ke arahnya. Budi mundur selangkah, lalu 2 langkah. Matanya membelalak ngeri terkunci pada foto itu. Kakinya menabrak kursi plastik di belakangnya membuatnya jatuh terjerembab ke lantai dengan bunyi gedebuk yang keras. "Mas Budi, astagfirullah, ada apa mas?" seru Pak Karto, segera menghampiri dan mencoba membantunya berdiri. Tapi Budi tidak mempedulikannya. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dengan nafas terengah-engah ia mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk lurus ke arah bingkai foto. Wajahnya adalah topeng teror murni. Itu dia orangnya, bisik Budi dengan suara parau nyaris tidak terdengar. Pria di mobil saya, itu dia. Para pelayat mengikuti arah telunjuknya ke foto almarhum Ardianto, lalu menatap kembali ke arah Budi dengan kebingungan total. Bagi mereka, Budi hanyalah seorang sopir yang kelelahan dan bertingkah aneh. Mereka tidak mengerti kengerian absolut yang sedang mencengkram jiwa Budi. Rasa takut yang luar biasa akhirnya mengambil alih. Budi menepis tangan Pak Karto, lalu bergegas berdiri dengan lutut yang terasa seperti jeli. Maaf, saya harus pergi, permisi, ucapnya terbata-bata. Tanpa menunggu jawaban, ia membalikkan badan dan lari. Ia berlari keluar dari rumah itu, mengabaikan panggilan dan tatapan heran semua orang. Ia melompat masuk ke dalam ambulan. Tangannya yang gemetar hebat kesulitan memasukkan kunci ke lubangnya. Setelah beberapa kali mencoba, mesin akhirnya menyala. Ia tancap gas, memutar balik dengan kasar dan melesat pergi meninggalkan gang sempit itu. Meninggalkan rumah duka yang kini terasa seperti gerbang neraka baginya. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak henti-hentinya melirik ke kaca spion, takut melihat sosok itu mengejarnya. Namun jalanan tetap kosong. Lalu dengan sisa keberanian yang ada, ia melirik ke kursi penumpang di sebelahnya. Kursi itu kosong. Namun Budi tahu ia tidak sendirian. Hawa dingin itu masih ada, menetap di sana seperti penumpang abadi. Dan samar-samar, hidungnya masih bisa menangkap wangi bunga melati dan kamper. Ia sadar sekarang, Ardianto tidak sekedar menumpang. Ia ingin memastikan dirinya sendiri sampai di rumah untuk yang terakhir kalinya. Dan ia telah memilih Budi sebagai saksi bisu perjalanan terakhirnya. Sebuah kehormatan yang mengerikan, yang akan menghantui setiap malam Budi selama sisa hidupnya.